Salam dan peluk hangat dari AHY dan Edi Baskoro Yudhoyono menyebut Presiden PKS Al-Muzamil Yusuf dan rombongannya. Demokrat dan PKS akhirnya berjumpa, teman-teman. Apakah ini agenda politik 2029? Ya, Anies AHY akan kembali berduet. Yuk kita simak videonya. Salam dan peluk hangat dari AHY dan Edi Baskoro Yudhoyono menyebut Presiden PKS Al-Muzamil Yusuf dan rombongannya saat tiba di DPP Partai Demokrat Selasa siang. Momen nostalgia tim 8 saat kedua partai mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 pun membuka ketika Ketua Umum Partai Demokrat AHY naik podium. Meski kini kedua partai menegaskan dukungannya untuk kesuksesan pemerintahan Prabowo Gibran. AHY mengatakan ini adalah momen silaturahmi kebangsaan yang sudah direncanakan sejak lama. Agenda yang diawali pertemuan tertutup ini juga ternyata membahas pembenahan sistem pemilu jelang revisi Undang-Undang Pemilu. Persiapan pemilu ke depan, baik terkait putusan MK yang final and binding atau sistem tertutup terbuka, itu tim kami salah satunya tadi kita baru membicarakan itu. Tentu di antara dua partai ini punya tim masing-masing yang bisa kita dialogkan. Sistem politik yang tengah dibicarakan tentu selalu ada pro dan kontra. Kami belum membahas secara teknis karena membutuhkan waktu dan juga proses berikutnya. Yang jelas masing-masing partai pasti sudah melakukan pembahasan secara internal. Sulit. Nah, kemudian saya melihat ini adalah satu proses bernegara di pertanyaan Jen tadi. Kita di bernegara aja. Kalau bernegara itu bukan soal semata-mata siapa menang, tapi bagaimana tatanan bernegara itu dijaga, tatanan berdemokrasi itu dijaga. Jadi, ketika kita menyaksikan kecurangan yang masif, yang kita lakukan lapor ke MK. Karena itulah cara beradab untuk menyelesaikan perbedaan. Ketika di MK pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, ada gugatan MK di mana 3 hakim menyetujui gugatan. Betul ya teman-teman? Selama bertahun-tahun nggak pernah ada menyetujui. Semuanya pasti menolak. Ini 3. Artinya apa yang kita sampaikan itu ada validitasnya. Ini cuma keseimbangan aja. Kalau tambah 1 lagi selesai itu. 4. Nah, jadi kami melihat perjuangan ini perjuangan panjang. Nah, saya kemarin dapat pertanyaan. Pak Anies itu kan jual beli suara ini masif. Gimana kita berharap Indonesia berubah? Kalau orang masih pada jual beli suara. Jual beli itu kan artinya ada yang beli, ada yang jual kan? Yang beli siapa? Calon. Yang jual? Pemilik suara kan? Masih ada jual beli itu. Jadi saya sampaikan, ya memang masih ada. Tapi saya kok optimis itu pelan-pelan akan bisa berubah. Kenapa? Kemarin Pilpres yang dukung kita nggak ada yang dijual, nggak ada yang dibeli. 40 juta suara orang adalah orang-orang yang tahan dengan imbalan dan tahan dengan tekanan. Ya. Jadi saya sampaikan, jangan khawatir, 40 juta nih kita mulai kemarin. Yang 40 juta itu sampai dengan sekarang selalu bisa bilang, saya punya harga diri loh. Saya nyoblos Anies bukan karena dibayar. Dan mereka nyoblos karena idenya, karena orangnya, karena apapun lah. Tapi yang jelas bukan karena uang, apapun faktornya. Mungkin karena senang keritingnya, mungkin karena serang apapun lah itu terserah. Tapi yang jelas bukan karena kita nggak ada duit. Baru apa? Nah, jadi 40 juta orang ini adalah bekal kita. Yuk ditambahin 40 itu. Jadi 60, jadi 80. Bukan nyoblos Aniesnya, tapi tidak terlibat dalam jual beli suara. Sehingga nantinya kita akan punya pembelajaran. Terus ada juga yang berpandangan, kenapa nggak pilihan tidak langsung aja Pak? Pemilihan di DPR, di MPR. Nah kalau ada yang pertanyaan begitu, ini kalau di rakyat yang nentuin jumlahnya adalah calon. Kalau dengan DPR nentuin jumlahnya siapa? Ya DPR-nya dong. Angkanya bisa nggak kira-kira itu. Lebih mengerikan daripada money politik di sini. Jadi walaupun kita sedang punya masalah, tapi ini adalah PR yang pelan-pelan akan bisa kita selesaikan. Jadi jangan dibubarin dulu. Yuk diterusin dulu ini. Yang ngomong ini yang jadi korban ya kemarin. Ya, dan saya selalu bilang MK memutuskan pemenangnya X. Saya nggak pernah menggunakan kata kalah. Perhatikan, saya selalu mengatakan saya mentaati keputusan MK. Karena kalau bicara KPU banyak anehnya di situ. Tapi MK sudah mutusin, karena MK sudah mutusin, saya memilih untuk taat pada putusan MK. Dan itu sebabnya saya pilih untuk hadir ketika saat bukan hanya pelantikan, tapi penyerahan hasil oleh KPU. Dan itu pertama kali. Menurut kami sih normal-normal aja. Apanya yang aneh? Kami ikut pertandingan, ada yang dimenangkan, ada yang tidak dimenangkan, ya kami datang.
Kita tidak dimenangkan. Putusannya lewat MK. Jadi saya memilih untuk yuk kita bernegara dengan benar. Ingat, yang dikerjakan hari ini dicatat oleh sejarah. Bukan sekedar soal peristiwa hari ini saja, tapi bagian dari membuat negeri ini lebih baik. Teman-teman akan ke rumah Bung Hatta. Akan ketemu keluarga Bung Hatta. Bung Hatta itu penjaga nalar Republik. Bung Hatta itu dicatat sampai sekarang bukan karena tepuk tangan orang hari itu, tapi karena sikap konsistensi dia saat itu. Jadi yang dicatat itu sikap-sikapnya. Nah, ini kita sadari sekarang. Kita sedang berada dalam proses bernegara. Nah, itu. Kemudian, jangan terlalu khawatir tentang Indonesia ini sakitnya kronis itu. Kronis. Terus bagaimana kita punya harapan? Saya melihat masalah kita ini bertahap, Jen. Tiap masa punya masalahnya sendiri. Tiap masa punya masalah. Dan tiap masa itu kita akan merasakan berat sekali. Tadi ada yang sebelah saya tinggalnya di Bogor. Anda tinggal di Bogor. Kalau tahun 60-an, dari Jakarta ke Bogor, malam begini, nggak ada yang mau lewat. Coba tanya, ada yang mau lewat Jakarta Bogor? Nggak ada. Kenapa? Begal di mana-mana. Begal di mana-mana. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Menarik sekali teman-teman ya, bagaimana kemarin berjumpa partai politik ya, Demokrat dan PKS ya. PKS ini mendatangi kantornya Demokrat ya. Banyak sekali spekulasi ya, ada apa sebenarnya kedua belah pihak ini bisa berjumpa ya. Kita tahu teman-teman, dulu di Pilpres PKS ini mendukung Anies, kemudian Demokrat ini mendukung Prabowo Gibran teman-teman. Namun ya, hari ini mereka bisa berjumpa. Ya, banyak sekali pemikiran, analisis, dan sebagainya. Apakah PKS dan Demokrat berjumpa ini ada kaitannya dengan Pilpres 2029? Yap, pastilah ada ya kan. Namanya juga politik, sinyal-sinyal politik itu selalu ada teman-teman. Sinyal politik itu selalu mewarnai Indonesia ya. Walaupun Pilpres masih 4 tahun lagi ya, sinyal-sinyal ini pasti ada dan ada makna dari setiap pertemuan. Kalau kita melihat gini ya, Pilpres 2029 nanti itu partai-partai bisa berkoalisi, bisa kemudian mengusung calon-calonnya sendiri. Kalau kita melihat teman-teman bagaimana Pilpres 2009 nanti ya, nama-nama yang kuat saat ini adalah Prabowo Subianto, kemudian Purbaya, dan Anies. Dan itu adalah masuk ketiga besar ya. Dan AHY itu ya masuk ke elektabilitas calon wakil presiden, ya kan. Dan apalagi kalau misalnya kita tahu bahwa pengamat politik Adi Praitno mengatakan bahwa Anies dan PKS itu tidak bisa dipisahkan teman-teman ya. Bagaimanapun perjalanan PKS dan Anies itu satu darah. Bagaimana selalu identik dengan Anies Baswedan yaitu PKS. Demikian juga PKS selalu identik dengan Anies teman-teman. Artinya bahwa walaupun kemarin di Pilkada Jakarta mereka mungkin tidak bertemu ya. Artinya PKS tidak mendukung Anies ya itu tidak masalah ya kan. Di Pilpres nanti ya semua bisa saja terjadi. Bisa saja Anies Baswedan ya kembali diusung oleh PKS. Sekarang siapa menjadi wakilnya? Siapa lagi kalau bukan AHY ya kan? Maka PKS mungkin saat ini sedang mengambil hati AHY kembali ya kan, dengan mengunjungi AHY, dengan mengunjungi Demokrat, dengan berdiskusi, menyatukan pikiran, menyatukan visi misi, bagaimana pandangan politik ke depan. Ya kan, ini kan adalah strategi, teman-teman. Jadi terlalu gampang kita bilang ini tidak ada maknanya ya. Ini Pilpres 2029 ya di depan mata, bagaimanapun setiap partai pasti ingin mengusung calonnya dan akan menang ya kan. Itu adalah sebuah hal yang diimpikan oleh partai-partai yang ada. Bagaimana menurut kalian?